Selamat malam teman-teman. Tadi sudah melihat cuplikan sedikit ya tentang tabernakel. Sebelum kita masuk dalam pelajaran Keluaran 26, mari kita berdoa sebentar. Bapa, kami datang kepadamu. Sekali lagi Bapa, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Biarlah kami Tuhan ketika kami mempelajari tentang tabernakel ini Tuhan, kami semakin mengerti isi hati-Mu. Kami semakin mengerti penyembahan apa yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Mari Bapa, kiranya Engkau sendiri yang mengajar kami melalui Roh Kudus-Mu. Ajar kami, buka pikiran hati kami, ubah kami Tuhan. Supaya kami lebih mengasihi Engkau dan lebih menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita baca Keluaran 26 ya, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-37 ya. Nah, ayat 1 sampai 37 ini akan saya bagi dua. Bagian yang pertama ayat 1 sampai ayat 14. Bagian yang kedua adalah ayat 15 sampai selesai. Oke, sebelum itu saya mau saudara coba ulangi, lihat lagi itunya, cuplikannya. Waktu sampai di tempatnya ruang kudus dan ruang maha kudus, itu ada tenda yang menutupi tempat itu ya. Ada 4 layer tendanya. Coba diulangi, dilihat sekali lagi, karena itu ada arti-artinya yang luar biasa yang akan dinyatakan oleh Tuhan pada hari ini. Oke, mari kita baca ayat 1 sampai ayat yang ke-14 mengenai kemah suci. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi. Dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun, haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah sebentar, kok lompat ke 26. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi 1 dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi 1. Ayat 4. Pada rangkapan yang pertama, di tepi 1 tenda yang di ujung haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi 1 tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus sebentar ya, lompat lagi. Maaf.
Ayat 5, 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua. Sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda-tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tenda, tiap-tiap tenda harus 30 hasta dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. Ayat 9, 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri, dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjuntai itu yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci, di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Ayat ke-14, juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Saudaraku, jangan bingung, jangan pusing. Apa ini kok soal jahit-menjahit, ya? Tapi mari kita belajar. Sekali lagi, saya tidak akan detail masuk ke dalam ayat-ayat yang soal bagian yang berjuntai, yang berlebih pada tenda, harus setengah dari tenda yang berlebih dan lain sebagainya. Saya tidak akan masuk ke dalam itu, tetapi saya akan mengajarkan inti-intinya dan apakah arti ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelumnya saya akan menunjukkan sebuah foto lagi dan saya mau saudara lihat sebentar foto ini, yaitu mengenai kemah suci, ya. Saudara sudah lihat ya tadi ya fotonya ya. Jadi kemah suci itu ada tumpukannya, ada 4 macam permadani ya, nutupi ya, seperti permadani. Mari kita lihat ayatnya. Yang pertama dikatakan bahwa kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. Pertama-tama, saya mau menjelaskan dulu tentang arti tabernakel. Tabernakel itu di dalam bahasa Ibraninya itu namanya ohel, yang artinya tempat tinggal, a dwelling place, tempat tinggal. Oke? Dan tabernakel ini lokasinya itu adalah di tengah-tengah daripada bangsa Israel. Oke, di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi sebelum saya lanjutkan, saya akan kasih fotonya sekali lagi supaya kita semua ada bayangan tabernakel itu lokasinya di mana. Ya. Nah, tadi sudah lihat fotonya ya, teman-teman semua ya. Jadi fotonya itu menggambarkan adalah tabernakel itu ada di antara bangsa Israel, sebelah utara
selatan, timur, barat. Ada kemah-kemah bangsa Israel. Kira-kira diperkirakan jumlah bangsa Israel itu kurang lebih 2-3 juta pada saat itu. Jadi tabernakel itu sendiri artinya tempat tinggal, ya, dan diam berada di antara bangsa Israel. Jadi tabernakel itu ada di tengahnya, the center of the camp, ya. Di situ adalah tempat interaksi antara Tuhan dan imam pada saat itu yang mewakili bangsa Israel. Oke. Nah, sekarang tadi kembali lagi yang saya katakan, saudara tadi sudah lihat ya, di dalam kemah ada kemah suci itu ditutupi oleh 4 lapisan. Kita melihat ayat 1 sampai ayat 7 itu adalah lapisan yang pertama. Lapisan pertama itu terbuat dari fine linen, ya, kain lenan halus, itu lapisan yang pertama. Lapisan yang kedua itu ayat ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Lapisan yang kedua, lapisan pertama adalah 10 tirai, ada 10 tirai, ya. Lapisan kedua ada 11 tirai. Lapisan kedua itu terbuat dari bulu kambing. Lapisan yang kedua. Lapisan yang ketiga dan keempat itu ada di ayat yang ke-14. Saya juga tidak tahu kenapa lapisan 3 dan 4 ini ada di ayat 14, satu ayat. Kemungkinan besar detailnya sama dengan lapisan pertama dan lapisan kedua, makanya tidak ditulis, ya. Lapisan ketiga itu ram skin, ya. Bahasa Indonesianya ayat 14. Kulit domba jantan. Terbuat dari kulit domba jantan, itu lapisan yang ketiga. Lapisan yang keempat itu terbuat dari kulit lumba-lumba di atasnya. Kulit lumba-lumba, lapisan yang keempat. Nah, kalau saudara perhatikan sekali lagi, ayat 1 sampai ayat 14 juga ada ayat-ayat di belakangnya, kira-kira ayat 33 sampai selesai. Ada kata yang diulang-ulang. Oke, mari kita perhatikan dulu ayat 1 sampai 14. Kata yang diulang-ulang itu apa? Kalau Alkitab bahasa Inggrisnya yang diulang-ulang itu curtains. Curtains, ya, tirai. Tirai, tirai, tirai. Kemudian apalagi yang diulang-ulang? Angka 50, 50, 50, 50. Saudara ingat nggak 50 itu menandakan apa? Nah, diulang-ulang di sini saudaraku. Berarti itu penting sekali, ya. Ingat, ketika Yesus mati kemudian bangkit, Yesus mati 3 hari kemudian bangkit, betul nggak? Dari dia bangkit sampai dia naik ke surga ada berapa hari kalau saudara ingat? 40 hari. Dari dia naik ke surga sampai turunnya Roh Kudus ada berapa hari? 10 hari. Jadi dari kebangkitan dia sampai turunnya Roh Kudus itu 50 hari. Di sini menandakan apa? Dia mencurahkan Roh Kudusnya. Dia mengalami kemenangan. Oke? Dia mati, dia bangkit, dia mengalami kemenangan. 50 itu juga simbol dari pembebasan, deliverance, simbol dari freedom, dan juga anointing, ya. Turunnya Roh Kudus 50. Jadi itu pun ada di kemah suci itu. 50 itu menandakan Yesus itu sendiri. Mari kita lanjutkan. Kemudian yang diulang-ulang apalagi? Tirai, 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 yaitu curtains, curtains, curtains. Tirai ini ada berapa warna di sini kalau kita melihat? Di sini ada 4 warna. Oke. Purple yaitu ungu, scarlet yaitu merah kirmizi, ya, yang merah darah seperti darah. Kemudian white yaitu putih dan blue biru. Jadi ada 4 warna. Nah, kita melihat curtain ini lambang apa? Lambang satu kecantikan. Lambang satu keindahan.
saya mau mengajak saudara membaca di Mazmur 96. Oke. Mazmur yang ke-96. Mazmur 96 ayatnya yang ke-6. Saya bacakan ya. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kayaknya kurang tepat kalau baca bahasa Indonesianya. Artinya kurang tepat. Kalau bahasa Inggrisnya, honor and majesty are before him. Strength and beauty are in his sanctuary. Dengan kata lain, kekuatan dan kecantikan ada di dalam kemahnya. Kekuatan dan kecantikan ada di baitnya. Curtain itu berbicara tentang kecantikan. Oke, kita melihat seperti yang tadi saya katakan, ada 4 warna, itu adalah the major color. Of course warna-warna lainnya juga ada ya. Tapi warna yang utama itu 4. Oke, yang digantung-gantung, yang untuk menutupi kemah suci. Kita melihat 4 ini berbicara soal 4. Soal apa? 4. Warna 4. Tutupan tirai, tutupan kain linennya itu ada 4 layer. 4 ini berbicara soal apa, saudaraku? 4 ini berbicara soal gospel, yaitu Injil. Ada 4 Injil di dalam perjanjian baru. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bayangkan saudara, 4 Injil itu sudah ada di dalam perjanjian lama, yaitu di dalam permadani yang menutupi itu. Oke, 4 Injil itu adalah Matius. Saudara kalau tahu, Matius itu menggambarkan royalty. Oke, di situ penulis Matius itu menulis kalau Yesus itu adalah Mesias. Gambaran dari warna ungu, yaitu royalty. Markus, ya, layer yang kedua, Markus, warna merah kirmizi. Kalau bahasa Inggrisnya itu warna scarlet, menggambarkan apa? Penderitaan, pengorbanan seorang hamba. Ya, penulis Markus menggambarkan Yesus sebagai seorang yang setia, yang taat, sebagai seorang hamba yang berkorban. Oke, kalau saudara melihat layer yang ketiga, warna putih, yaitu Lukas, ya, penulis Lukas itu menggambarkan Yesus datang sebagai anak manusia, the Son of Man, anak manusia. Kalau yang terakhir yaitu Lukas, permadaninya warnanya biru, itu menggambarkan penulis, bukan Lukas. Yang terakhir itu Yohanes, ya, buku Yohanes. Yang buku Yohanes itu penulisnya adalah Yohanes. Dia menggambarkan Yesus sebagai anak Allah yang hidup, the Son of God, ya. Dengan gambarannya apa, permadaninya warnanya biru. Biru itu adalah gambaran dari sky, ya. Gambaran dari lambang daripada heaven, the God of heaven. Kalau purple tadi saya sudah katakan itu gambarnya menggambarkan royal color, berbicara soal raja. Kalau scarlet, ya, merah kirmizi, itu berbicara soal apa? Darah Yesus, pengorbanan Yesus. Jadi bayangkan saudara, ruang kudus dan ruang maha kudus itu ditutupi oleh 4 layer ini, oke, yang menggambarkan 4 Injil itu sendiri. Saudara, mari kita buka Ibrani 10 ayat 20. Ibrani 10, sebentar ya. Ibrani yang ke-10. Itu firman Tuhan ini luar biasa sekali. Saya sendiri terkagum-kagum, saudaraku. Ibrani 10 ayat yang ke-20. Oke, saya bacakan ya.
karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, bukan hanya penutup itu permadani, terbuat dari permadani, tetapi kalau saudara lihat, itu antara ruang kudus dan ruang maha kudus, itu ada 2 curtain, 2 tirai. Sebentar saya tunjukkan fotonya sekali lagi ya, tentang 2 tirai itu ya. Perhatikan di dalam foto itu ada warna ungu ya. Tirainya itu warna ungu, tirai yang di depan dan tirai yang mau masuk ke ruang maha kudus. Ada 2. Tirai itu di dalam Markus 15 ayat 38, juga ada di dalam Matius, dikatakan tirai itu waktu Yesus itu mati di kayu salib, tirai itu terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah. Oke, dari atas sampai ke bawah. Dan barusan kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 20 mengatakan bahwa Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Berarti tirai itu menggambarkan dirinya sendiri yang membuka jalan buat kita untuk langsung datang kepada Bapa di surga. Ini luar biasa. Benar-benar luar biasa sekali. Ya. Jadi kita melihat the beauty, kecantikan daripada curtain itu, daripada Injil, itu kecantikannya ada di situ juga. Nah, sekarang mari kita lanjutkan dengan pilar. Di dalam ayat 15 sampai ayat 37 kita melihat ada kata frames ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu frames. Frames itu pilar. Struktur. Frames kalau kita membangun rumah di sini, kita bilang frames itu struktur ya, struktur rumah ya. Jadi bukan frame itu bukan figura, bukan. Pilar atau struktur. Kita melihat pilarnya itu terbuat dari apa? Akasia. Kayu akasia ayat 15. Mari kita buka lagi ya. Keluaran 26 ya. Kita melihat ayat yang ke-15. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak. Oke. Kemudian kita melihat banyak kata-kata frame. Saya nggak hitung karena banyak sekali ya. Sampai ayat yang ke-29. Oke. Kita sampai ayat ke-29 itu dulu ya. Jadi frame ini berbicara soal apa? Tadi kan saya sudah bilang di Mazmur 96 ayat 6 dikatakan, honor and majesty are before him, strength and beauty are in his sanctuary. Tadi kita bicara soal beauty, kalau frame, struktur, itu kita bicara soal strength, kekuatan. Oke? Kekuatan. Kita melihat bahwa kalau di padang pasir, itu lantainya itu tidak rata, uneven, ya, tidak rata. Karena tidak rata itulah, makanya perlu sekali membangun bait Allah itu dengan struktur yang kokoh, yang mempunyai stabilitas yang bagus dan mempunyai security yang bagus sekali. Oke, kita tahu bahwa bait Allah tidak berdiri pada tanah yang tidak rata, melainkan pada fondasi yang sangat solid. Ingat, ada ayat yang mengatakan kalau orang pandai membuat rumahnya di atas batu karang yang teguh, orang bodoh membuat rumahnya di mana? Di atas pasir. Sama juga, Tuhan tahu bahwa
yang namanya tabernakel ini akan pindah dari satu tempat ke tempat lainnya yang mempunyai tanah yang tidak rata, tanah yang tidak berbatu-batu, maka itu dia perintahkan untuk membuat tabernakel ini dengan struktur yang kokoh. Sama dengan kehidupan kita, Tuhan suruh apa? Bangun rumah di atas batu karang yang teguh. Karena kerajaannya adalah kerajaan yang tidak bisa digoncangkan. Maka daripada itu, dengan apakah engkau membangun bangunanmu sendiri? Apakah dengan kayu? Apakah dengan jerami? Oke, apakah di dalam 1 Korintus ini, apakah dengan perak maupun dengan emas? Semua itu akan diuji dengan api. Oke, api itu menggambarkan penderitaan, menggambarkan suffering. Tetapi api itu justru menguji kita supaya kita punya karakter yang kuat. Sekarang di tengah-tengah zaman seperti ini, di zaman banyak pandemik, banyak orang mati kanan kiri, teman. Dulu kita hanya mendengar, tahun lalu, tahun 2020 kita hanya mendengar orang kena COVID. Tapi sekarang sudah yang namanya circle sudah makin mendekat, ya. Kita mendengar teman kita, orang tuanya, suaminya, teman kita, satu-satu meninggal. Apakah hidup saudara tergoncangkan? Belum lagi nanti COVID, vaksin, yang isu inilah, isu itulah, banyak orang ketakutan. Apakah saudara terusik dengan berita-berita itu? Semua itu bisa dilihat dengan apa saudara membangun rumah saudara. Apakah membangunnya di atas batu karang yang teguh, yaitu di atas firman Tuhan, ataukah saudara membangunnya dengan perak dan jerami dan lain-lain? Oke, makanya yang namanya strength, kekuatan, itu adalah dari firman Tuhan. Maka kita melihat ya, nanti kita akan belajar, kita akan conclude ya, terakhir ini tentang yang namanya tabernakel ini. Supaya kita bukan hanya belajar pengetahuan, tapi kita punya satu pengertian yang kita bisa praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, ayat 30 di dalam Keluaran 26 ayat 30. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi. Oke, ayat 33, tabir itu kau gantungkan. Ada perintah-perintah selanjutnya. Kemudian ayat 34, tutup pendamaian haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus itu. Jadi, di sini kita melihat Tuhan itu memerintahkan secara lengkap, dan bahkan ditulis di ayat 30 bahwa waktu kita mendirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Tadi saya bicara apa? Kitab suci, kemah suci, yaitu tabernakel. Kalau sekarang itu adalah bait Allah yang ada di dalam diri kita, ya. Bait Allah ada di dalam kita. Saya ganti dengan bahasa sehari-hari. Haruslah kamu dirikan bait Allahmu sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu. Nah, ini penting sekali. Rancangan apa yang sudah ditunjukkan kepada saya ya? Rancangan apa yang ditunjukkan? Dikatakan harus sesuai dengan rancangan itu. Tadi saya kan sudah bilang, kemah suci berbicara mengenai Yesus Kristus. Kecantikan, keindahan Yesus. Oke? Kemudian kekuatan Yesus. Bukan hanya itu saja. Di kemah suci itu ada apa? Ada 4 Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan Injil itu ada di dalam Alkitab. Ada di dalam Alkitab. Jadi, waktu kita merancang bait Allah yang ada di dalam di sini, waktu kita membangun
struktur yang kuat di dalam ini. Kita harus sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di sini. Tapi sayangnya, banyak anak-anak Tuhan tidak membangun rumahnya di atas ini. Saya tahu saudara sudah berdoa. Saya tahu saudara sudah baca firman. Tapi dosisnya yang harus ditambahkan. Supaya apa? Supaya makin banyak. Ya, firman Tuhan yang ada di dalam kita. Ingat, jangan lupa. Keluaran 25. Saya beritahu, harus ada urapan Roh Kudus. Tanpa urapan Roh Kudus, itu tidak bisa. Saudara tidak akan mengerti satu kebenaran. Saudara akan bingung, apa ini kulitnya, apa ini, frame-nya kok begini, ini kok kalikan ini ditumpuk ini. Akhirnya saudara tutup, akhirnya saudara tidak mau baca lagi. Tapi saudara berdoa, minta urapan daripada Roh Kudus, supaya saudara diurapi. Dan dengan urapan itu, biarlah mata kita dibukakan, mata rohani kita dibukakan. Nah, sekarang conclusionnya apa? Kita melihat di dalam orang-orang perjanjian lama, bangsa Israel yang percaya itu punya tabernakel. Hari ini kita punya semuanya itu di dalam Yesus Kristus. Tadi kan saya sudah mengatakan, kemah suci itu setiap furniturnya, perabotnya di dalam. Kalau saudara belum belajar perabot, baca yang Keluaran 25. Setiap perabot itu menggambarkan Yesus. Sekarang kemahnya pun, tiangnya menggambarkan Yesus. Tirainya menggambarkan tubuh Yesus. Oke? Permadaninya yang ditutup 4 layer menggambarkan Tuhan Yesus. Semua itu, bahkan upacara-upacara itu, semuanya itu menunjuk kepada Kristus Yesus. Di mana di dalam kemah suci itu ditunjukkan kemuliaannya, karakter-karakternya, dan bagaimana dia menyelamatkan kita semua. Dia berikan itu semua kepada barang siapa yang percaya kepadanya. Saudara tahu, setiap kebutuhan rohani daripada orang-orang Yahudi, itu semuanya ada di dalam tabernakel. Oke? Sekarang, setiap kehidupan rohani yang ada di dalam kita, yang kita perlukan, Alkitab mengatakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 dikatakan, in Jesus Christ, we have everything that we need for life and godliness. Di dalam Yesus, apa saja yang kita butuhkan ada di dalam Dia semuanya. Mari kita buka Kolose 1 ayat 19. Kolose 1 ayat yang ke-19. Dikatakan di sini, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Jadi semua kepenuhan Allah itu ada di dalam Kristus. Mari saya buka lagi Kolose 2 ayat yang ke-9. Kolose 2 ayat yang ke-9. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Luar biasa sekali. Seluruh kepenuhan Allah ada di dalam semuanya. Di situ ya. Dan kalau saya baca ayatnya yang ke-3, Kolose 2 ayat 3, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Oke, segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Ya, jadi segala kekayaan. Waduh, ini seharusnya baca ayat kedua. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih sehingga mereka memperoleh apa? Segala kekayaan, keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Semua itu tersembunyi di dalam Kristus Yesus. Lagi satu, Kolose 3.
Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dengan kata lain, carilah Allah melalui Yesus, masuklah ke bait Allah. Oke. Tabernakel, saudara pernah gak kepikir kalau saudara belajar nanti, ini kita masih belum belajar tentang yang di halaman luar ya. Minggu depan kita akan belajar yang di halaman luar. Saudara kalau melihat tabernakel itu ya, yang Keluaran 25 kita melihat semua terbuat dari emas. Di dalam kemah suci semua terbuat daripada emas, dilapisi emas. Tapi begitu saudara keluar dari kemah suci di halaman, itu semua terbuat dari bronze ya, perunggu. Kenapa saudaraku? Saya kasih tahu ya. Hanya kalau kita ada di dalam bait Allah, kita akan menemukan emas itu. Hanya kalau kita duduk membaca firman Tuhan, kita menyembah Dia, kita minta urapan Roh Kudus, kita punya waktu antara saudara dan Dia hanya berdua. Di situ saudara akan menemukan emas. Karena emas itu mengalir dari dalam, baru keluar semuanya. Saudara tidak akan menemukan emas kalau saudara hanya berdiri di luar kemah suci. Saudara, kehidupan saudara ada di mana sekarang? Apakah ada di luar kemah suci? Ataukah sudah masuk ke dalam kemah suci? Ingat, Yesus sudah mati buat saudara dan saya. Dia sudah mengorbankan dirinya, di mana dirinya adalah gambaran daripada tirai itu, sudah terobek. Sehingga kita bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus, bertemu dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kalau saudara masih ada di halaman luar, mari saudara, kita masuk ke dalam. Saudara akan menemukan emas. Karena kalau saudara hanya berdiri di luar kemah, saudara tidak akan menemukan emas. Hal selanjutnya, kita melihat, kalau saudara melihat tabernakel dari luar biasa, tidak ada keindahannya, tidak ada kecantikannya. Oke? Tapi saudaraku, begitu saudara masuk ke dalam kemah suci, di sana luar biasa indahnya. Emas semuanya. Ini menggambarkan apa saudaraku? Saudara kalau saudara baca di Yesaya 53, bahkan Yesaya 52, 53 dijelaskan Yesus itu tidak tampan, buruk rupanya. Ya, ngeliat pun kita nggak mau. Tapi begitu kita mengenal Dia, begitu kita masuk makan bersama-sama dengan Dia, kita akan melihat keindahan, kekuatan, kemasyuran, kemuliaannya, semuanya ada di dalam Dia. Makanya tabernakel itu kelihatannya biasa-biasa, tetapi dalamnya luar biasa. Yang terakhir, kalau saudara melihat tabernakel, pintunya cuma satu. Pintunya menghadap ke timur, ya, cuma satu pintunya. Saudara, hanya melalui Yesus Kristus kita bisa masuk kepada Bapa. I'm the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Yesus bilang, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada satu orang pun yang masuk kepada Bapa kecuali melalui Dia. Di dalam Kisah Rasul dikatakan apa? There's no other name. Under that name we can be saved. Tidak ada nama lain. Di dalam nama itu kita bisa diselamatkan. Kecuali nama Yesus Kristus. Pintu cuma satu, saudaraku. Jangan cari pintu yang lain. Saudara dan saya sudah masuk ke dalam pintu itu. Di manakah saudara sekarang? Mari kita belajar. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus.
bertemu dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus, engkau akan menemukan treasure yang luar biasa, sehingga hatimu dipenuhi dengan sukacita, hatimu dipenuhi dengan penyembahan. Karena saya pernah katakan bahwa Tuhan mencari penyembah. Penyembah apa? Di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh dan kebenaran. Oke? Karena kalau saudara menemukan sukacita itu dan menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran, apapun yang terjadi di sekeliling saudara, saudara tidak tergoncangkan. Amin, saudara. Saya sangat diberkati. Ketika saya belajar, saya menggali, saya menemukan Yesus di dalam bait suci itu, di dalam kemah suci. Ada Yesus di mana-mana. Mulai dari tiangnya, mulai dari curtainnya, tutupannya, layer-layer itu, dan perabotannya. Semua itu berbicara mengenai Yesus. Terima kasih, saudara. Saudara memberikan saya kesempatan untuk membagi, supaya saudara juga mengerti dan saudara bisa membagi kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, betapa dahsyatnya firman-Mu. Betapa kayanya Tuhan, firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami masih belum apa-apa Tuhan. Kami percaya ada yang lebih dalam lagi dari ini Tuhan, yang akan Kau nyatakan kepada kami hari demi hari. Tuhan, hamba-Mu mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin belum berani masuk ke dalam ruang Maha Kudus, atau menjadi nikmat hanya ada di halaman saja. Mari Bapa, biarlah hari ini mereka dengan penuh keberanian oleh darah anak domba masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk mempunyai satu hubungan yang intim dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena di dalam Engkau ada kemuliaan, ada kebenaran, kejayaan, kekuatan, keindahan, dan segalanya, segala kepenuhan ada di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman. Saya berdoa supaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Selamat malam. God bless you.